Yang la ilaha illallah itu kuncinya mlebu surga. Difahami kan seperti itu. Tapi surga ki apa? Jadi ikatan janji dengan kesaksian aku bersaksi yang sebenarnya dari Allah. Ikatan janji berada di dalam kesaksian aku bersaksi yang sebenarnya itu adalah dari Allah. Itu mutlak. Allah tidak menampak ngejawantah di permukaan bumi, maka membuat wakil sebagai yang hak sah serta wenang untuk menjadikan hamba untuk berada di dalam ikatan kesaksian itu. Allah tidak akan menyalahi janjinya jika orang itu telah terikat janji. Saya bersaksi. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui perihal adanya ikatan janji kesaksian ini. Padahal tanpa ikatan janji, aku bersaksi di dalam rasa hati, maka mustahil makrifat itu dapat terwujud di dalam diri kita. Sehingga kehidupan itu hanya akan terkungkung dalam kehidupan yang lahiriah jasad atau lahir jasadiah. Ya lamun anduhir minal hayati dunia wa hum anil akhirat ghafilun. Dampaknya ini, kalau nggak mengenal hakikat, nggak terikat janji aku bersaksi, maka dipastikan hidupnya akan hanya orientasi lahir jasadiah, hanya akan dunia dan materialnya serta aksesoris-aksesorisnya. Sehingga kesucian, keluhuran, keagungan itu hanya diposisikan lahiriah, padahal keluhuran, keagungan, keadilan, kehormatan itu perihal alamatnya itu adalah batiniah, ruhiyah. Itu kan sifat-sifat ruh, masalah ruh. Makanya di Rom 8-nya itu Allah menegaskan, menekankan, memerintahkan kepada kita untuk mengevaluasi kehidupan diri kita ini dengan tafakur. Nasib jiwa kita ke depan di dunia dan nasib diri kita di akhirat, gitu kan, nyambung sebenarnya. Awalam yatafakaru fi anfusihim, bagaimana keadaan jiwamu, batinmu, dirimu yang berada di dalam anfus kamu itu piye? Kehidupan itu bukan hanya perkara sing ketok mripat, akan tapi perkara dirimu yang berada di dalam jiwa. Sebab tafakuri, makhluk Allah tidak menciptakan atau Allah tidak memproses menjadi bisa, tidak memproses menjadi wujud, tidak memproses menjadi khalaqah, itu proses ya. Dari kecil menjadi besar, dari manusia orok menjadi manusia dewasa, khalaqon insan min nutfah. Kemudian katakanlah iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq. Jadi pada saat memproses untuk supaya menjadi dewasa, menjadi bisa dari tidak bisa,
dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak makrifat menjadi makrifat. Allah tidak menciptakan, memproses seseorang ini, langit dan bumi, kecuali keduanya ini di utekmu dan di pikiranmu, di hatimu, termasuk di dalamnya ini, di antara keduanya itu pasti Allah jadikan adanya hakikat, adanya kebenaran hakikat. Sehingga kamu dunia itu menjadi jelas hakikat hidup itu apa. Hakikat jiwa itu apa. Hakikat fitrah itu apa. Hakikat manusia itu apa. Jika kamu ditunjukkan hakikat, ditunjukkan keberadaan Tuhanmu oleh yang hak, wenang dan sah, maka kamu akan mengetahui hakikat itu. Sebab wa ajali musama, kalau kamu hanya orientasi lahir, kalau kamu hanya orientasi jasadiah, ada batasnya, ada waktu yang masanya itu akan habis sesuai dengan umurmu. Makanya wa mangkana fi hadhihi a'ma, menungso itu karena itu keadaan, situasi berpikirnya, hatinya, gerakan tangan, gerakan kaki, bersosialnya, bekerjanya, belajarnya, apapun. Karena keadaan situasi apapun yang dilihat, yang didengar di dunia tidak terfokus pada hati nurani yang berfungsi. Di dunia keadaan situasinya itu tidak mengenal Tuhan sehingga nggak punya tujuan, disebut buta. Sopo keadaan di dunia ini menjadi apapun sebagai apapun, buta karena di dalam hati nuraninya tidak mengenal Tuhan, tidak ada kesadaran Tuhan, akma, maka seseorang itu di akhirat nanti kalau sudah meninggal dunia akan buta juga dan lebih sesat jalannya. Tapi dimensinya fil akhirah, karena isinya juga takrif. Kalau di dunia buta, kalau hatinya itu buta, dunyanya mesti ngawur, dunyanya mesti carut marut, dunyanya pasti nggak tertata, begitu loh. Karena ini isim takrif, al-akhirah, a'ma, buta. Makanya kita ngambil surat Al-Haqqah, keberadaan hakikat. Jamaah rahimakumullah, tafsir agama kalau di dalam Al-Haqqah itu ditafsiri kiamat. Di dalam berbagai praduga kesepakatan para ahli tafsir dimaknai kiamat, telah disepakati kiamat. Tapi masalahnya begini loh ya. Kalau seluruh yang hadir di sini itu menyepakati bata di depan itu kamu sepakati emas, merubah batu bata itu jadi emas enggak? Enggak kan? Walaupun itu kamu sepakati itu adalah emas, tapi faktanya batu bata itu tidak berubah menjadi emas. Mbak demek wakiatos, oke berarti emas kan gitu. Kemudian disepakati. Sama al-haqqah dimaknai kiamat. Oke, nanti tentang kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan kita bahas tersendiri. Kita mengurai dari dawuh guru kita, petunjuk guru kita dari guru-guru yang ini dikehendaki untuk saatnya dibuka. Hanya saja nek gak siap, utek
uteke jebluk. Ya, uteke jebluk atine jebol. Ben wong pengen entuk petunjuk, ndahno upamane entuk petunjuk. Bahkan mereka meminta, ya Rabbana, ya Tuhan kami, datangkan utusanmu seperti orang-orang masa lalu. Mbasa toko tenan dilokke diplodingi. Ya segitu. Mung perkara apa meneh Nabi Adam, ya nanti aja lah. Jadi keberadaan hakikat al-haqqah ada di hak qaf al-haq hak, kemudian di depannya ada alif lam, di depan hak ada alif muta'alim, al-haqqah ada tasdid. Kalau dalam bahasa Arab berarti ini ada subjek pelaku, ada objek pelaku. Nah itu dia. Al-haqqah ini majhul. Artinya apa? Kehidupan dalam kepastian hakikat. Ini hanya kata berita al-haqqah. Kehidupan dalam kepastian hakikat. Namun di sini pelakunya Anda itu sebagai objek dapat mengetahui tentang hakikat. Kemudian tasdidnya al-haqqah itu menunjukkan bahwa kamu harus mencari orang yang dapat menunjukkan tentang al-haq itu, hakikat itu, ada yang memberi petunjuk. Faham maksud saya ya? Kemudian al-haqqah, alnya itu berarti isim takrif, artinya apa? Berarti di situ ada sebuah sistem, ada sebuah cara, ada sebuah metode untuk mengetahui apa itu hakikat dari yang berhak menunjukkan hakikat, dan kamu sebagai objek menerima penjelasan hakikat dan menunjukkan dan menerima petunjuk tentang adanya tentang hakikat itu. Dan kamu gunakan untuk operasional kehidupan kamu. Aja mbok maknanya angen-angenmu dewi kiamat. Tapi yo ora dong maksudnya kiamat, ngarang. Kan gitu. Kiamat itu dikira hancur-hancuran. Kiamat itu pada saat otak awake dhewe itu wis nganggo cara ngawurisasi. Itu namanya wis kiamat. Orang roh ngawur mergo bacaan rumangsane kanggone Gusti Allah. Kadang tuh awak dhewe kan ngono to. Kowe iki maca buku terus kowe iki rumangsa entuk wahyu kanggone Gusti Allah, mbok sampekne kancamu. Kuwi lho sing diarani kiamat. Paham? Kita sering begitu kan? Gitu loh. Kita nggak ngomong mereka, awake dhewe ya gitu. Nek mereka jelas. Jadi hakikat itu suatu keadaan dibukanya keberadaan dia dan al-ghaibnya diri Tuhan. Lah piye wo ghaib dimaknai kabeh sing ra ketok. Selama ini kan itu, semua yang enggak kelihatan itu dikatakan yu'minuna bil ghaib. Widodari, surga, neraka, demit, setan, bel-gwel, bebeh, tuyul, apa nih, medon, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Allah, itu satu urdu, satu kelas. Itu kan tidak ada sitok diaduk, padahal ghaib itu mufrad tunggal.
jamakne ghaibun atau huyub, sehingga alimul ghaibi yu'minuna bil ghaib itu diri Tuhan sendiri. Alnya isim ta'rif, pasti mutlak ada metode untuk mengenalkan al-ghaib, dan ada yang menunjukkan al-ghaib. Kemudian ki Gusti Allah kita iya gregeten al-haqqah, kemudian dibaleni neh mal haqqah. Dong pora kowe kuwi. Apa to kepastian hakikat itu apa? Hakikat yang untuk dibuka keberadaan dia, zat al-ghaib, sehingga mengenal jati diri fitrah manusiamu. Sing asal fitrah manusiamu dari fitrahnya Allah sendiri itu apa? Kita gregetan. Ditunjukkan ayat ketiganya. Wa ma adraka mal haqqah. Satu kalimat wis gak sah mbok jawab. Kowe terahno wis tak kei utek gak iso mikir gitu lah. Ma adraka mal haqqah. Ngerti apa we? Kok nulis? Ngerti apa we kok ngomong? Apa kehidupan yang berada di dalam hakikat itu? Jamarangullah, sekaligus kita nanti akan masuk doa dulu ini kita. Jadi saat dikaitkan dengan al-haqqah, mal-haqqah, ma'adraka mal-haqqah, itu adalah kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, ditunjukkan dia yang punya nama Allah. Ahad itu bukan satu, ahad itu wujud di dalam dada. In huwa illa wahyu yuha, sungguh bahwa dia yang punya nama Allah itu adalah dengan sebenar-benarnya, tidak lain. Itulah wahyu, inisiasi yang diinisiasikan, yang ditunjukkan supaya dia yang punya nama Allah itu dapat tertanam di dalam hatimu sebagai biji kehidupan. Itulah inisiasi yang diwahyukan dengan sebenar-benarnya. Dan itulah disebut sebagai hidayah. Jadi hidayah itu bukan konsep, ada wujudnya. Itulah disebut juga terang, karena huda itu maknanya terang. Sehingga kehidupan itu jika berada di dalam terang, enggak terombang-ambing. Kalau kita itu lampu mati, listrik mati, bingung, judek kan begitu kan. Pergo ada terang sehingga kita bisa berjalan. Ati itu membutuhkan terang cahaya saat mengenal keberadaan diri Tuhan, maka mengenali jati diri fitrah manusianya. Itulah hudan, itulah orang berada di dalam hudan. Itulah orang-orang yang di dalam hidayah memperoleh hidayah. Itulah petunjuk Allah, orang yang memperoleh hudan. Dengannya orang ini memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang mau meminta ilmu yang menjadikan berada di dalam terang cahaya sehingga dapat berjalan. Saat seseorang tidak di dalam hudan, tidak mengenal ilmu, maka itu disebut pasti terjadi mempersekutukan Allah akibat tidak mengenal zat Tuhan yang al-ghaib. Maka tujuan hidupnya pada dunia dan materialnya orientasi hanya pada kepuasan nafsu jasadiah, maka lenyaplah amal-amal mereka. Kan gitu. Ayatnya kan begitu. Ini ayat, ini bukan pendapat. Surga itu selama ini kan difahami besok kalau sudah meninggal dunia.